Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Afiansyah. Saya di sini akan membahas ulasan kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar ini sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. Itu mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. 2. Mengikuti proses pembelajaran studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kenapa bergabung dengan relawan mengajar? Karena sedikit besarnya kita mempunyai ilmu bisa diberikan kepada adik-adik kita atau anak-anak sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, yang mana bisa memberikan ilmu-ilmu kita yang sudah kita cari dan gali di perkuliahan selama berproses kita di kampus bisa dipraktekkan di masyarakat. Kemudian sasaran siswa yang dibantu itu SD dan juga SMP, dimana karena pandemi kita bagaimana caranya bisa mengajar face to face, door to door ke rumah-rumah dengan sesuai protokol kesehatan supaya anak-anak itu bisa belajar. Karena mengingat pembelajaran ini tatap muka di sekolah diliburkan dan juga belajar daring, karena itu tidak efektif, maka kami mencoba untuk bisa mendatangi murid-murid supaya mereka bisa terus belajar, supaya SDM di Indonesia itu bisa bersaing dengan negara-negara luar. Kemudian materi yang diajarkan ada beberapa sih. Yang pertama itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dalam pembelajaran ini kita belajar mengajarkan sambil kita juga belajar bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, bagaimana kita pendekatan dengan anak-anak atau adik-adik kita yang masih di SD, SMP, supaya mereka lebih fresh, lebih mentalnya lebih kuat, dan intelektualitas mereka juga wawasannya lebih bagus begitu. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah metode konvensional.
Metode konvensional itu pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan yang paling praktis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kedua, kami dapat mengendalikan ruang lingkup siswa secara penuh. Yang ketiga, menyampaikan pembelajaran secara luas. Yang keempat itu dapat diikuti oleh sejumlah anak didik yang banyak juga. Kemudian yang kelima itu mudah dilaksanakan. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Ada dampak yang sangat signifikan ketika berbicara sesudah dan sebelum kita mengajar terhadap siswa-siswa. Sebelum siswa-siswa kita ajar itu mereka ya seperti main game, main-main dan sebagainya karena di masa pandemi. Kemudian kami menjadi relawan dan door to door datang ke siswa itu untuk mengajarkan, yang mana kita mengajar secara metode konvensional seperti kita ceramah, menyampaikan informasi, materi-materi yang sudah kita siapkan kepada anak-anak. Selain daripada yang kita siapkan, kita pun menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di sekolah siswa itu tersebut, supaya siswa itu sesuai dengan pembelajarannya. Kita pun paham sejauh mana siswa itu ketika belajar. Selain daripada itu, pendekatan kita pun pendekatan secara interaktif, saling berkomunikasi satu sama lain supaya kita lebih dekat dengan siswa-siswa tersebut. Kemudian ulasan selanjutnya yaitu tentang foto-foto hasil daripada dokumentasi kegiatan juga. Terima kasih.